cuman guru SD, sekarang udah pensiun. Cuman anak-anaknya jadi guru semua. Ini udah 2 orang yang dokter, yang ketiga sedang menyusul. Dokter juga. Masih S2 sekarang. Masih S2. Menyusul, mudah-mudahan nanti bisa ini. Ya itu Pak, didikan orang tua, peran orang tua itu penting sekali Pak. Ya kami bisa bertiga, sebenarnya berempat karena kemarin yang paling bungsu meninggal karena kecelakaan. Kami bertiga sampai sekarang itu, ya itu saya sangat yakin itu karena didikan orang tua. Dan saya juga melihat teman-teman yang lain, ada beberapa saya lihat teman saya di kampung saya itu yang secara keluarga juga sukses semua, dan saya lihat karakter orang tuanya sama dengan karakter orang tua saya. Saya merasakan sendiri soal. Jadi kalau kita berbicara tentang STEM education, itu pengertiannya sangat luas. Dan kita tahu sekarang itu adalah salah satu topik yang lagi hangat di bidang education di seluruh dunia Pak, lagi booming. Dan kalau kita lihat grafiknya sekarang itu naik terus seperti ini kalau kita lihat di database Scopus, dan itu di semua negara, dan termasuk negara-negara tetangga kita di Asia itu malah itu sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasionalnya. Seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, itu semuanya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasionalnya. Nah, di kita jadi yang menarik di STEM itu apa Pak? Yang jadi hal yang menarik, yang baru itu apa di STEM? Nah, betul. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya dulu Pak, STEM itu sebenarnya pengertiannya luas. Orang belajar di bidang sains aja itu sudah dikatakan STEM education. Itu pengertian tersempitnya. Nah, pengertian yang lainnya itu dia itu istilahnya seperti kayak sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 atau keempat dari bidang tadi, sainsnya, apa teknologinya, apa engineeringnya, atau matematik. Jadi itu seperti pendekatan pembelajaran di kelas topik tertentu, kita mengintegrasikan minimal 2 atau keempat dari pemikiran atau ide disiplin ilmu tersebut. Nah, pengertian selanjutnya yang lainnya yang agak lebih luas lagi, STEM itu istilahnya kayak pendekatan pembelajaran juga di kelas yang memecahkan, yang intinya itu problem solving atau pemecahan masalah atau melakukan challenge-challenge tertentu di dalam sebuah kelas dalam pembelajaran, yang ciri khasnya adalah hand-on activity atau aktivitas tangan. Meningkatkan berpikir kreatif, kritis, dan sebagainya bagi siswa. Misalnya kalau dalam penelitian saya penelitian STEM saya itu di kelas tentang social scientific issue, tentang GMO Pak, genetically modified organism, tentang organisme yang dimodifikasi secara genetik. Nah, itu kan social scientific issue. Namun saya dekati dengan pendekatan STEM. Jadi saya pada saat di kelas, mengajarkan di kelas, kami melakukan berbagai challenge atau tantangan untuk memodifikasi. Pertama kita membuat model DNA dulu, kemudian kita memodifikasi DNA-nya itu. Sehingga siswa itu merasakan gimana caranya memodifikasi sesuatu makhluk hidup. Karena tadi topiknya kita SSI, Socio Scientific Issue. Jadi mereka merasakan dan mereka melakukan tantangan, dan mereka karena itu tantangan, mereka tentunya problem solving, menghadapi tantangan tadi. Mereka harus berpikir keras bagaimana mencapai tantangan tersebut dengan target-target tertentu. Nah, contoh-contoh yang lain seperti sebenarnya banyak sekarang di YouTube contoh STEM education. Misalnya kita disuruh bikin membuat membuat menara, kita disediakan berbagai alat, cuman kita tidak ada panduannya, kamu harus bikin stepnya harus gini, nggak ada. Jadi disediakan macam alatnya, mereka disuruh bikin tantangannya seperti ini, kamu bikin gini, terserah mereka berkreativitas, masing-masing kelompok terserah bagaimana bentuknya, apa alat yang digunakan terserah. Yang terpenting akhirnya seperti itu. Jadi itu memicu berpikir kreatif, kritis, dan problem solving tadi Pak. Inovatif ya.
Iya, betul. Dan juga mengaitkan antara hand-on activity, aktivitas tangan kita, sama hands-on, otak. Dan itu yang diperlukan untuk abad sekarang, Pak. Siswa itu harus kreatif. Sebenarnya kita bukan diguruin, bukan stepnya ini, bukan. Kita itu resource-nya kita banyak sekali, sudah tersedia. Tinggal kita bagaimana mengkolaborasinya sehingga bisa mencapai target, seperti itu. Nah, contoh-contoh lain misalnya bagaimana misalnya kayak parasut itu. Bagaimana agar telur itu dari kita jatuhkan dari atas itu sampai ke bawah itu tidak pecah. Bagaimana caranya? Jadi kita siapkan semua materi untuk siswa di kelas, mereka yang berkreasi sendiri. Terserah mereka bagaimana. Nah, seperti yang itu. penting targetnya telurnya nggak pecah gitu ya. Betul, itu Pak targetnya. Nah, jadi itu kita tahu kan dunia sekarang itu penuh dengan sesuatu yang tidak pasti. Jadi yang dibutuhkan itu adalah anak-anak yang kreatif, inovatif, bisa memecahkan masalah, kritis. Bukan yang bisa mengikuti instruksi, bukan. Jadi itu Pak istilahnya STEM education. Jadi pengertian yang luas, yang mana yang mau kita terapkan itu kalau kita melakukan penelitian terserah kita. Yang penting kita fokuskan, kita tuliskan pengertian menurut kita sendiri di deskripsi tesis kita atau riset kita tersebut. Iya, di salah satu paper yang Pak Bevo tulis ini ada tentang STEM. Ini membahas apa ini? Ada beberapa paper ya? Ya, betul Pak. Kebetulan disertasi saya itu tipenya adalah tipe Scandinavian model, Pak. Jadi disertasi yang merupakan akumulasi dari berbagai paper yang publish. Jadi saya punya empat tipe penelitian paper yang berbeda. Yang pertama paper review, yang kedua pengembangan, yang ketiga survei, yang keempat kuasi eksperimental di kelas, eksperimen. Jadi ada 4 tipe yang berbeda, semuanya topik tentang STEM, jadi itu sangat komprehensif. Jadi ada yang mulai review dengan menggunakan meta analisis, kemudian pengembangan instrumen dengan validasi lain-lain, yang ketiga hasilnya review hasil dari survei, dan yang keempat kita melakukan eksperimen di kelas sains di Indonesia. Jadi ada 4 yang berbeda. Semuanya tentang STEM gitu ya. Semuanya tentang Kemudian STEM. saya lihat videonya waktu ujian ini sebentar Pak Bevo. Di situ dijelaskan tentang ada pohon, itu maksudnya apa? Ya. Oh ya, betul Pak. Nah, disertasi saya juga unik dan itu juga pertama di departemen kami. Struktur tesis saya itu enggak seperti yang biasa, bukan yang konvensional seperti biasa. Misalnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan diskusi, bab 5 kesimpulan. Bukan, saya enggak ada seperti itu Pak. Struktur tesis saya seperti pohon. Strukturnya seperti pohon, ada akar, ada batang, ada cabang, dan juga ada buah. Seperti itu. Dan itu bukan hanya strukturnya yang sama, bukan hanya misalnya yang pertama itu radix atau akar. Semuanya itu artinya kalau kita ibaratkan itu seperti pendahuluan Pak. Jadi akarnya, introduction-nya itu semuanya dasarnya di sana. Semua dasarnya di sana. Kemudian misalnya biji saya itu kalau misalnya diibaratkan di tesis saya itu adalah abstrak. Jadi biji itu kan kecil dan itu bisa berkembang untuk menjadi riset selanjutnya. Dalam tesis saya itu abstraknya. Oh gitu ya. Kalau buah, jadi filosofinya itu kena Pak. Bukan hanya strukturnya yang sama, cuma filosofinya kena. Nah, di buahnya misalnya buah yang dihasilkan. Kalau misalnya kita ibaratkan dengan tesis, itu buah itu punya saya itu kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Jadi yang akhir-akhir yang manis-manis di belakang itu kita sebut dengan buah hasilnya. Buah hasilnya.
Seperti itu. Nah, secara umum hasilnya itu boleh diungkapkan secara umum gimana hasilnya, Pak? Ya, saya hasilnya karena tadi ada 4 tipe yang berbeda, sebenarnya ada 4 hasil yang berbeda secara umum. Cuman memang saling terkait. Nah, yang hasilnya mungkin yang bisa saya sampaikan itu tentang rekomendasi karena hasil itu adalah kalau kesimpulan itu spesifik yang tadi, Pak. Kalau rekomendasi mungkin bisa secara umum. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa di studi saya itu budaya di paper review saya, budaya itu penting ternyata untuk memasukkan budaya itu penting terhadap siswa. Untuk keberhasilan belajar siswa, memasukkan unsur budaya. Unsurnya macam-macam, misalnya kita menggunakan bahasa daerah atau menggunakan properties daerah atau kedaerahan atau apa aja itu yang penting ya. Sama culture itu penting. Nah, makanya di salah satu rekomendasi saya misalnya untuk pemerintah bahwa kita itu dibebaskan untuk memasukkan unsur-unsur budaya di dalam sistem pendidikan nasional atau di dalam pembelajaran kelas. Kemudian misalnya contoh yang lain rekomendasi saya, karena di dalam hasil saya itu mengatakan bahwa SSI atau Social Scientific itu akan memberikan hasil yang cukup bagus terhadap kemampuan attitude siswa dalam aware-nya terhadap lingkungan dan diri sendiri, dan itu merupakan bagian dari dalam salah satu frameworknya PISA framework. PISA itu, Pak, yang ranking internasional negara-negara, kayak kemarin kita ranking nomor 6 dari bawah itu kalau nggak salah. Nah, itu benar. Hasil penelitian saya menyatakan kalau kita membelajarkan dengan tersebut itu akan meningkatkan attitude-nya di bidang environmental awareness, sehingga itu akhirnya akan memberikan keuntungan bagi peningkatan literasi PISA. Kemudian contoh-contoh yang lain, karena hasil penelitian saya, review saya menyatakan bahwa di Asia itu efektif untuk pelaksanaan STEM education, dan negara-negara tetangga kita juga sudah melaksanakan semua, sudah masuk dalam formal education sistemnya. Makanya saya menganjurkan juga untuk pemerintah kita mungkin untuk mulai untuk mempertimbangkan itu sebagai salah satu sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dan ada beberapa lagi yang lainnya agak spesifik. Contohnya. Itu mungkin Pak Edi contohnya. Iya. Kemudian sedikit Mas sebelum kita berakhir mengenai promotornya ini, Profesor Chu Yen Chang, ya. Ya, ini betul. Kalau saya dapat informasi, ini adalah ilmuwan dunia tentang STEM. Beliau orang yang cukup berpengaruh di sini, di jurusan juga berpengaruh, di kampus juga berpengaruh. Termasuk juga beliau itu, ya kalau kita lihat H-index dan lain-lain juga sangat tinggi, luar biasa kalau kita bandingkan sama kita di Indonesia itu sangat tinggi. Berapa H-index? Kalau nggak salah 30 atau berapa, Pak? Saya lupa di ininya. Iya. Sangat tinggi. Dan juga di bidang, karena proyeknya beliau juga banyak, STEM education itu merupakan salah satu proyeknya, bagian dari proyeknya. Proyeknya yang lain juga banyak di bidang VR, XR, kemudian MR, virtual reality itu, Pak, yang untuk pembelajaran virtual reality yang menggunakan kacamata dan lain-lain yang memvisualisasikan seperti ada beneran seperti itu merupakan labnya juga beliau di sini. Jadi proyeknya banyak, bidangnya banyak, termasuk juga bidang STEM education. Nah, kami punya proyek dari bidang STEM education itu untuk beberapa negara Asia itu, termasuk Indonesia, termasuk dengan teman-teman dari Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain. Jadi bagaimana Pak Beppo awal berkenalan dengan beliau? Apakah sebelum berangkat ke Taiwan atau setelah di sana dapat beliau gitu? Karena ini penting juga untuk mencari promotor ini. Itu salah satu trik saya, Pak. Saya menemukan beliau sebelum saya berangkat.
Jadi karena persyaratan beasiswa kita tuh sudah harus ada LOA, surat penerimaan di kampus yang kita setuju untuk kita dapatkan beasiswa, kan gitu. Jadi karena surat dari itu juga bersamaan dengan beasiswa, jadinya kita nggak bisa mendapatkan LOA resmi dari kampus. Jadi kita harus mendapatkan LOA dari profesor minimal. Jadi kita terpaksa mencari profesornya masing-masing. Kita cari, karena tadi saya di awal saya ceritakan bahwa mulai saya kenapa milih Taiwan, kenapa milih NTNU, dan terakhir kenapa milih Profesor Sun Yen Chang misalnya gitu. Karena kita lihat di websitenya, di sana di websitenya, karena mereka lengkap. Websitenya itu sudah mencakup misalnya staf pengajarnya siapa-siapa, dan di sana juga sudah ada track recordnya beliau-beliau itu. Jadi kita tinggal milih yang sesuai dengan bidang kita, yang sesuai, kalau kita lihat beliau itu bagus, track recordnya bagus, tentu itu yang akan kita pilih, dan tentu itu juga yang akan menentukan keberhasilan. Ketika dihubungi responnya cepat. Saya waktu itu kalau nggak salah 2 hari Pak baru dibalas Pak. Cuman waktu setelah dibalas itu lancar. Setelah dibalas lancar. Karena waktu itu kalau nggak salah beliau lagi di luar negeri kalau nggak salah. Makanya balasnya agak lama. Nah setelah itu baru lancar dan sangat-sangat komunikatif. Jadi salah satu yang menunjang keberhasilan seorang mahasiswa postdoktoral itu adalah promotor ini. Ya. Betul, sangat itu Pak, sangat menunjang. Kita bisa berhasil, kita bisa cepat, kita bisa termasuk dapat ilmu yang lain-lain itu karena promotor. Tepat memilih promotor. Jadi ini untuk kawan-kawan di Indonesia, mungkin ini adalah pengalaman yang berharga. Ya, komunikasi dengan promotor, komunikasi dengan calon pembimbing ini perlu dituntaskan sebelum keberangkatan.